Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang keempat, semangat kebangkitan nasional tahun 1908, dengan subbab yaitu B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tanggal kelahiran Budi Utomo tersebut dianggap sebagai mulainya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi yang baru dan berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Faktor pendorong kebangkitan nasional. Terdapat dua faktor pendorong kebangkitan nasional. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor berasal dari dalam negeri. Yang pertama adalah penjajahan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Yang ketiga adalah lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri. Yang keempat adalah menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negara jajahan termasuk Indonesia. Kemudian faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar negeri. Yang pertama adalah munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang berdaulat, yang lepas dari cengkraman imperialisme. Yang kedua adalah Perang Dunia Pertama yang telah menyadarkan bangsa-bangsa yang terjajah bahwa bangsa-bangsa yang berasal dari negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Yang ketiga, munculnya nasionalisme di Asia dan negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia. Berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda di Hindia Belanda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia lainnya seperti Gunawan Mangkukusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan, tetapi tidak bersifat politis. Terbentuknya Budi Utomo. Pembentukan Budi Utomo berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Soedirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa pada tahun 1906 sampai 1907 yang bertujuan untuk menyadarkan kaum priai bahwa mahasiswa adalah kaum terpelajar yang membutuhkan bantuan-bantuan dana pendidikan. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan Sutomo untuk melanjutkan pembicaraannya. Tujuan semula yang hanya mendirikan suatu lembaga yang mengelola dan membentuk dana pelajar dari para pelajar, kemudian berkembang menjadi suatu organisasi pelajar. Organisasi pelajar itu kemudian diberi nama dengan Budi Utomo. Istilah Budi Utomo sendiri terdiri atas dua kata, yaitu Budi yang berarti perangai dan atau tabiat, dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo dapat diartikan sebagai
suatu perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhuran budi. Tepat pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, jam 9 pagi, dibentuklah organisasi yang bernama Budi Utomo. Tujuan didirikannya Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa usaha sebagai berikut. Yang pertama, memajukan pengajaran, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Dr. Wahidin Soedirohusodo. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Perkembangan Budi Utomo. Pada tanggal 3–5 Oktober 1908, organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di kota Yogyakarta. Pada saat itu Budi Utomo telah memiliki 7 cabang yang tersebar di beberapa kota, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Hasil dari Kongres Budi Utomo yang pertama adalah Budi Utomo tidak berpolitik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga adalah ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Kemudian yang keempat, terpilihnya mantan Bupati Karanganyar yang bernama Tirto Kusumo sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Sejak dipimpin oleh Tirto Kusumo, Budi Utomo banyak dimasuki oleh anggota-anggota baru dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota-anggota muda pada saat itu yang lebih memilih untuk mundur. Selanjutnya, organisasi Budi Utomo mengalami perkembangan yang sangat lamban. Aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah dan beberapa petisi yang dibuat untuk diserahkan kepada pemerintah untuk meninggikan mutu sekolah menengah pertama. Akibatnya, kepemimpinan pengurus pusat semakin lemah dan cabang-cabang Budi Utomo melakukan banyak aktivitas sendiri yang hampir tidak banyak ada hasilnya. Pada tahun 1912, Noto Dirojo menggantikan Tirto Kusumo sebagai Ketua Budi Utomo. Pada fase ini, Budi Utomo mengalami fase perkembangan yang sangat penting. Karena pada saat itu, Douwes Dekker, seorang keturunan Indo-Belanda yang sangat pro dengan kemerdekaan Indonesia, dengan terang-terangan mewujudkan politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya pula, istilah tanah air Indonesia mulai banyak dikenal dan diterima di dalam kehidupan masyarakat. Lalu muncullah indise partai yang memang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker untuk melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pada masa itu juga telah muncul sebuah organisasi lain yang bernama Sarekat Dagang Islam, yang dimaksudkan untuk ajang perhimpunan bagi seluruh pedagang besar maupun pedagang kecil di kota Solo. Oleh Cokro Aminoto, nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam untuk mengakomodir tujuan lainnya, yaitu untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Munculnya organisasi semacam ini semakin menyurutkan eksistensi dari Budi Utomo.
Akibat dari kemunduran Budi Utomo, maka perjuangan nasionalisme kemudian diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partai, karena dalam hal politik Budi Utomo belum berpengalaman. Maka mulai saat itu Budi Utomo mulai menyadari pentingnya organisasi pergerakan bagi rakyat. Oleh karena itu, mulai tahun 1920, Budi Utomo membuka diri untuk menerima anggota dari kalangan rakyat biasa. Dengan demikian, sifat pergerakan Budi Utomo menjadi pergerakan kerakyatan. Kekuatan Budi Utomo kembali bangkit sejak mulai pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Pada saat itu, dikirimlah misi ke Belanda oleh Komite Indiewirper untuk pertahanan India pada tahun 1916 dan 1917, yang merupakan pertanda masa yang amat besar bagi organisasi Budi Utomo. Budi Utomo telah berkembang menjadi organisasi yang memiliki tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Budi Utomo kemudian meleburkan diri dengan PBI atau Perhimpunan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan kedua organisasi tersebut melahirkan organisasi baru namanya Parindra. Suwardi mengatakan bahwa Budi Utomo merupakan wakil atau manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Suwardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsa ini bahwa nasionalisme Indonesia bukan hanya milik orang Jawa dan Madura, melainkan milik semua rakyat. Oleh karena itu, nasionalisme tidaklah bersifat kultural tetapi bersifat politik. Penyebab berakhirnya Budi Utomo. Kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda memaksa Budi Utomo mulai kehilangan kewibawaannya, sehingga muncullah perpecahan di dalam Budi Utomo, serta muncul kelompok-kelompok radikal dan moderat di dalam tubuh organisasi Budi Utomo. Selain itu, Budi Utomo juga tidak pernah mendapatkan dukungan massa dari rakyat karena kedudukannya di dalam arena politik kurang begitu penting. Sehingga pada tahun 1935, organisasi Budi Utomo resmi dibubarkan. Tujuan organisasi Budi Utomo kurang maksimal dilaksanakan diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih memajukan pendidikan kaum priayi daripada rakyat jelata. Yang kedua, keluarnya anggota Budi Utomo dari kalangan mahasiswa. Yang ketiga, adanya kesulitan finansial. Yang keempat, adanya sikap dari Tirto Kusumo yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima, bahasa Belanda lebih menjadi prioritas daripada bahasa Indonesia. Yang keenam, priayi lebih banyak mementingkan jabatan daripada mementingkan kepentingan nasionalismenya. Saya rasa materi kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.